terima kasih untuk presentasinya Mas Dito. Saya sebelum rekan-rekan bertanya kepada Mas Dito, saya pikir juga pasti dari rekan-rekan yang lain akan ada pertanyaan untuk Mas Dito. Ditahan dulu, kita masih punya satu narasumber yaitu Gus Yani. Kepada Gus Yani, kami persilakan untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Terima kasih buat moderator dan yang saya hormati buat seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya dalam kontestasi pilkada khususnya di Kabupaten Gresik yang kemarin, dan alhamdulillah kami yang diberi amanah menang dalam pilkada di Kabupaten Gresik. Yang saya hormati pula Bu Untari, Mas Denny, dan juga saya memberikan ucapan selamat dan sukses, selamat bekerja buat Mas Arifin dan juga Mas Dito yang sudah menjadi Bupati dan Wali Kota terpilih. Mudah-mudahan sukses selalu, sehat selalu, dan bisa memberikan yang terbaik buat daerah masing-masing. Buat teman-teman PDI Perjuangan yang pada siang hari ini, saya sangat bangga diberikan kesempatan atas waktu yang luar biasa ini. Bagaimana kita bisa mendengarkan langsung cerita atau pengalaman pilkada serentak yang kemarin dilalui bersama dengan perjuangan yang begitu luar biasa, dinamika politik yang sangat memberikan ilmu yang benar-benar ilmu yang bisa kita menjadi inspirasi bersama. Tadi juga mendengarkan langsung oleh Mas Arifin yang menceritakan bagaimana di Trenggalek dan juga Mas Dito di Kediri. Tentunya setiap daerah juga punya keanekaragaman yang berbeda. Dan tentunya bicara di Kabupaten Gresik, saya ini kemarin melawan petahana yang cukup boleh dibilang sudah 2 periode yang sudah berjalan di Kabupaten Gresik. Tetapi di Kabupaten Gresik ini, bicara berangkat pilkada kemarin, kami berangkat dengan modal persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Gresik. Ini juga hadir juga dari DPC Kabupaten Gresik PDI Perjuangan yang sangat luar biasa. Kita bekerja bersama hampir 6 bulan sudah tidak pernah istirahat, berjibaku langsung. Dengan modal awal hampir 15% survei yang waktu awal kita lakukan. Kami melihat bagaimana strategi pilkada di masa pandemi COVID-19 ini tantangannya luar biasa, karena kita juga harus menerapkan protokol kesehatan. Bagaimana kita jangan sampai melawan aturan-aturan pemerintah yang sudah ditetapkan, dan kita memberikan edukasi bahwasanya kita juga harus bisa memberikan contoh bahwasanya pandemi dan pilkada ini jangan sampai menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID-19. Akhirnya kami selalu mencoba bagaimana caranya kita strategi kampanye di masa pandemi. Akhirnya kami menemukan cara
door to door dari pintu ke pintu. Kami dari pagi jam 7 pagi menyapa masyarakat dari pintu ke pintu, kita sapa, kita kenalan, kita menyampaikan, minta doa, minta dukungan, dan itu berulang-ulang, berjalan kaki dari pintu ke pintu, dari desa ke desa, dari dusun ke dusun. Ini yang kami lakukan selama masa kampanye yang ditetapkan oleh KPU 70 hari. Kami berjalan. Dan ini sangat luar biasa. Ternyata ketika kami turun ke bawah, mendengar langsung persoalan-persoalan di Kabupaten Gresik, ada harapan-harapan yang mana disampaikan kepada kami berdua, Bupati dan Wakil Bupati, disampaikan bahwasanya banyak hal masyarakat mengharapkan ada perubahan pemerintahan yang mana pemerintahan yang dekat dengan masyarakatnya. Berharap perubahan pemerintahan yang tidak jauh dengan masyarakatnya, bisa mendengar langsung apa yang dikehendaki masyarakatnya, apa yang terjadi persoalan-persoalan di bawah yang sudah disampaikan tadi. Ada Mas Dito menyampaikan bahwasanya kondisi di pasar ini seperti apa, kondisi guru ngaji tadi seperti apa. Ini hampir sama. Di daerah kami juga merasakan seperti itu. Bagaimana petani ini menjadi keresahannya ketika masuk di musim tanam, mereka susah mencari pupuk. Nah, ini persoalan-persoalan ini yang kami dengar. Persoalan-persoalan ini yang kami rangkum. Nah, berangkat dari persoalan, akhirnya kami dengan niat yang kuat, maka kami mengambil tagline perubahan untuk Gresik Baru. Dan alhamdulillah Gresik Baru ini menjadi harapan masyarakat Kabupaten Gresik. Dan tentunya butuh support dari teman-teman keluarga besar PDI Perjuangan, baik maupun dari wilayah, Mas Denny, Bu Untari, dan juga teman-teman wali kota terpilih, Mas Dito dan juga Mas Arifin, agar kita duduk bersama, sharing bersama bagaimana menukar, saling memberikan inspirasi, saling memberikan edukasi bahwasanya kita bangun daerah kita masing-masing untuk keberkahan buat seluruh masyarakat di daerah masing-masing. Nah, ini yang menjadi tantangan kita bersama. Karena di masa pandemi seperti ini, kita tahu kita semua masih dalam keterbatasan, baik maupun keterbatasan anggaran dan juga apapun. Ini harus ada semacam bagaimana kita harus bekerja lebih keras. Dan alhamdulillah ini usianya juga masih muda semua. Tentunya Mas Dito tadi bercerita bahwasanya saya akan bekerja selama Senin sampai Kamis di lapangan dan Jumat di pendopo. Alhamdulillah Mas Arifin juga saya lihat banyak turun ke bawah. Nah, ini menandakan bahwasanya identitas politik anak muda hari ini banyak aksinya. Nah, ini yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat, tentunya baik maupun masyarakat Gresik maupun Trenggalek dan juga Kediri. Di era pandemi COVID-19 ini yang belum selesai, kami akan bergerak bagaimana caranya bekerja lebih keras dan juga kemampuan anak muda bagaimana memberikan kecepatan. Kita butuh kecepatan dan juga penuh strategi, kayak inovasi. Karena melihat alhamdulillah kecepatan masa kampanye ini kemarin yang kami lakukan, kami terlihat bahwasanya incumbent dan kami sendiri yang kita lakukan, kita terlihat bahwasanya ada perbedaan. Kita lebih cepat, kampanyenya lebih cepat, lebih banyak menghadiri, menyapa masyarakat dari pintu ke pintu, terus dilakukan. Jam 7 kita berangkat ke desa, satu desa
menyapa masyarakat dari pintu ke pintu, pindah ke desa yang lain sampai jam 12 malam. Nah, ini kampanye kita luar biasa. Kampanye kita penuh kecepatan. Berharap ketika pasca pelantikan pemerintahan di Kabupaten Gresik yang baru ini juga harus ada modal yang kuat, ada kecepatan birokrasi. Karena masyarakat kami hari ini juga beban masa pandemi ini luar biasa. Bagaimana petani-petani itu mendapatkan pupuk dengan mudah, dengan harga yang stabil. Apalagi di Kabupaten Gresik ini pabrik pupuk juga ada di wilayah kami. Tentunya ini menjadi tantangan. Kami menemukan bahwasanya di masa kampanye itu sampai dengan polosnya petani menanyakan, Gus, pabrik pupuk niku tasik ten Gresik napa mboten? Hal-hal seperti itu yang kami dengar langsung. Mereka jangan sampai putus asa menjadi petani. Nah, ini yang tugas pemerintah, bagaimana pemerintah bisa memberikan jaminan bahwasanya pupuk subsidi ini benar-benar mudah didapatkan dan juga harga dengan stabil. Akhirnya kami kemarin mencoba diskusi dengan teman-teman korporasi, walaupun pupuk petani yang subsidi ini memang regulasinya sesuai kuota yang data yang disetorkan oleh pemerintah daerah. Ini yang tentunya kita juga harus berani berinovasi. Pemerintah harus berani mengambil resiko asalkan dengan modal kebenaran. Kami mencoba bagaimana kita menebus pupuk non subsidi dengan kekuatan APBD kita agar menutup kekurangan kuota yang diberikan oleh pupuk subsidi oleh pusat. Ternyata kita sambil diskusi oleh teman-teman korporasi yang ada di Kabupaten Gresik, ini diterima langsung, bisa Gus. Nah, ini yang akan kami coba. Dengan kuota subsidi yang sudah diberikan oleh pemerintah, kami akan memperbaiki data yang selama ini jangan sampai ada kekeliruan bahwasanya jumlah besaran luasan sawah yang ada di Kabupaten Gresik tidak sesuai apa yang diharapkan oleh petani-petani yang ada di Kabupaten Gresik. Nah, dengan kekurangan itu kami juga mencoba bagaimana kita menutup kekurangan pupuk yang ada di Kabupaten Gresik. Kita mau mencoba dengan kekuatan anggaran APBD, tetapi kita akan menebus pupuk non subsidi yang akan kami berikan ke petani nanti dengan harga subsidi. Pemerintah harus berani berkorban, pemerintah harus berani mengambil resiko untuk kepentingan kebutuhan masyarakat. Nah, hal-hal yang seperti ini yang diharapkan oleh masyarakat. Alhamdulillah di Kabupaten Gresik ini kami juga terlihat kemarin sudah serentak, vaksin sudah dimulai. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik. Vaksin sebagai salah satu ikhtiar bagaimana pencegahan penyebaran COVID-19 yang ada di daerah masing-masing. Kita dukung penuh atas vaksinasi ini. Mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi ini pertumbuhan perekonomian ini akan membaik. Kita semua sudah merindukan hal-hal yang seperti dulu, sekolah sudah buka, pendidikan sudah berjalan lagi, pasar mulai ramai lagi. Ini yang menjadi kerinduan kita. Nah, mudah-mudahan investasi ini menjadi satu kekuatan yang mana agar pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Gresik ini bisa berjalan. Karena di Kabupaten Gresik ini kami juga kepingin mengangkat satu identitas. Kalau bicara di Banyuwangi ada Pak Bupati, Pak Anas yang sangat menginspirasi bahwasanya bisa membawa Banyuwangi dengan pariwisatanya. Nah, kami juga ingin mengangkat Gresik
dengan identitas bahwasanya kota yang benar-benar dikelilingi oleh industri. Tetapi hadirnya industri di tengah-tengah ini jangan sampai tidak berdampak yang baik atau berdampak yang bermanfaat untuk di seluruh masyarakat. Lulusan SMP, lulusan SLTA, lulusan SMK, bagaimana lulus dari perguruan tinggi, ini semua mudah untuk mencari pekerjaan di Kabupaten Gresik. UMKM yang ada di Kabupaten Gresik juga terserap dengan hadirnya industri-industri yang ada di Kabupaten Gresik. Ada satu instrumen orkestra bahwasanya pemerintah bisa menyatukan irama dengan baik dari pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, pondok pesantren, dan juga korporasi yang ada. Jika pemerintah ini bisa mengorkestra dengan baik, maka kesejahteraan ini yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Gresik. Karena kita tahu bahwasanya Gresik ini kita punya panjang bibir pantai yang cukup luar biasa. Tentunya ini menjadi satu kekuatan bahwasanya di Kabupaten Gresik punya pelabuhan internasional dan juga sepanjang bibir pantai utara juga banyak industri-industri besar. Nah, ini yang menjadi kekuatan bahwasanya di Gresik sudah tidak ada lagi pengangguran buat anak-anak muda di Kabupaten Gresik. Ini yang menjadi harapan kami bahwasanya kemarin kami berangkat dari persoalan-persoalan yang belum diselesaikan oleh pemerintah sebelumnya dan mudah-mudahan ke depan kami bisa membawa Gresik baru ke depan dengan lebih baik, dengan bisa lebih bermanfaat. Dan tentunya PDI Perjuangan, seluruh keluarga besar PDI Perjuangan juga ikut serta membantu membangun Gresik ke depan. Saya ingat betul sedikit membaca ada tulisan bahwasanya keajaiban tidak bisa didapatkan dengan cara yang berulang-ulang. Tetapi dengan hal-hal yang baru, ini baru bisa mendapatkan keajaiban. Mungkin itu moderator yang perlu saya sampaikan. Mohon doanya bahwasanya Gresik mudah-mudahan dengan Gresik baru ini bisa memberikan manfaat buat seluruh masyarakat Kabupaten Gresik. Dan juga Partai PDI Perjuangan mudah-mudahan sukses selalu di Kabupaten Gresik. Terima kasih. Allahumma fi'la miktorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Baik, terima kasih Bu Zani atas presentasinya. Ada beberapa poin yang saya garis bawahi bahwa dari apa yang disampaikan oleh Bu Zani, masyarakat Gresik membutuhkan perubahan baru sehingga kemarin suara bisa dialihkan kepada Bu Zani karena menawarkan harapan-harapan atas perubahan yang akan dilakukan di Gresik. Ke depan bahwa yang perlu dilakukan adalah satu, setidaknya ada kecepatan birokrasi karena semakin kita memasuki era modernisasi, kecepatan mau tidak mau adalah syarat mutlak yang harus kita laksanakan. Yang kedua adalah terkait dengan keterbatasan subsidi pupuk. Jadi mungkin ini permasalahan klasik yang kita hadapi selama ini, yang dihadapi oleh para petani. Bahkan di Gresik sekalipun itu yang terkenal dengan produsen pupuk itu juga para petani mengalami kesulitan. Ternyata itu adalah permasalahan tersendiri yang harus diselesaikan oleh Pemkab Gresik ke depan. Yang salah satunya tadi dicetuskan oleh Gus Zani akan mencoba mengusahakan menutup kekurangan subsidi pupuk dengan alokasi APBD. Nah, nanti itu tinggal teknisnya bagaimana, itu yang mungkin masih dirumuskan oleh tim Gus Zani. Yang ketiga dan mungkin yang poin pentingnya adalah Gus Zani sebagai pemimpin baru di Gresik berusaha mengangkat identitas Gresik sebagai kota industri. Yang mungkin selama ini kita sudah mengetahui bahwa
Gresik memang terkenal dengan kota industri, tapi ke depan yang dimaksud dengan Gus Yani adalah mungkin Gresik menjadi kota industri yang ramah lingkungan, artinya industri berdiri megah di Gresik, tapi juga berdampak kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat sekitarnya, artinya bisa menekan ketimpangan-ketimpangan yang dimunculkan oleh industrialisasi. Jadi rekan-rekan sekalian, 4 narasumber sudah mempresentasikan visi dan misinya, sudah berbagi pengalaman, mulai dari Mas Denny sebagai legislator di DPRD Provinsi Jawa Timur, kemudian Mas Muhammad Nur Arifin dari Trenggalek memunculkan konsep-konsep baru yang sangat milenial, sangat milenial, saya pikir sangat visioner, dan sangat mungkin dilakukan oleh anak-anak muda ke depan yang itu bisa mengembangkan daerah masing-masing. Mungkin pada kasus ini ada Trenggalek, kemudian ada Mas Dito yang berbagi pengalaman dan menawarkan visi misi bahwa daerah harus berdaya, daerah harus mengolah sumber daya alamnya sendiri, dan hasil yang dijual di luar adalah hasil produk jadi, sehingga perekonomian itu berjalan baik dari hulu sampai hilir, yang itu untuk kemajuan Kabupaten Kediri ke depannya. Karena ini ke depan Kabupaten Kediri mungkin juga akan ada bandara. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Saya buka termin pertama kepada siapa saja yang mau bertanya kepada para narasumber, dipersilakan. Saya melihat tadi ada beberapa rekan-rekan yang sudah mau bertanya. Silakan bisa melambaikan tangan atau biar nampak di layar. Fitri ya? Fitri ya? Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak COVID-19 sangat berpengaruh bagi masyarakat, terutama dalam bidang perekonomian. Lantas, bagaimana peran pemimpin muda dalam mengatasi masalah tersebut? Pertanyaan siapa, Mbak Fitri ya? Dari siapa? Bisa diulangi Mbak Fitri ya? Ditujukan kepada siapa? Pati Trenggalek. Oke, pertanyaan kepada Mas Muhammad. Oke. Ada lagi mungkin yang mau Mbak Rusti, Mas Rizky dari BPK. Ya, halo. Ya, Mas Rizky. Ya, cek. Halo. Ya, jelas. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan bertanya kepada Gus Yani, sahabat saya, untuk menata Gresik itu kan sangat kompleks, terutama dari sektor industrial maupun sektor perekonomian untuk saat pandemi ini. Kalau bahwasanya sektor industrial ini kan posisinya banyak pengurangan karyawan. Untuk mengantisipasi dampak dari C19 ini atau COVID, adanya pengurangan karyawan yang ada di Kabupaten Gresik ini sangat besar. Salah satunya terlihat banyak pengangguran. Untuk solusinya kepada Gus Yani, yang pertama, mengurai pengangguran ini bagaimana? Dan yang
untuk sektor perekonomian, banyak para pengusaha lokal yang menjerit di saat pandemi ini. Pertama, mungkin dari akses jalan ya, karena akses jalan di Kabupaten Gresik ini sangat-sangat rusak. Monggo dijelajahi, bisa kita lihat sendiri dari desa menuju kota, kota menuju desa juga banyak yang kurang memadai. Pertama itu apakah bisa dibenahi untuk sektor akses jalan. Yang kedua, untuk stimulus pengusaha yang UMKM menengah ke bawah. Kita bicara fondasi negara ada pada UMKM yang menengah ke bawah. Kita punya BUMD, di situ ada CSR kita, ada juga corporate BUMD kita Bank Gresik. Apakah bisa memberikan stimulus untuk pengusaha-pengusaha lokal ini yang notabene sangat-sangat berdampak dari COVID ini. Satu, dibatasi untuk membuka jam operasional kerja para pengusaha lokal dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Itu sudah mempengaruhi pendapatan setiap harinya. Saya mohon diberikan solusinya untuk ke depan, diberikan stimulus apakah. Kalau di Mas Dito itu kan ada soft loan, pinjaman lunak yang tanpa bunga. Apakah di Bank Gresik itu bisa diberikan soft loan atau tanpa bunga yang mulai dari 5 juta sampai 20 juta itu akan mengena kepada pengusaha lokal. Notabene yang pengusaha lokal UMKM Pak ya, yang menengah ke bawah, bukan pengusaha lokal yang menengah ke atas. Mohon diperhatikan, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi dari rekan-rekan yang mau bertanya kepada para narasumber? Siapa? Siap, Mas Arnam Sumanto. Arnam? Mas Arnam mohon diaktifkan dulu, Mas. Mas Arnam? Karena mungkin audionya bisa diaktifkan dulu, atau ada rekan lain yang mau bertanya. Oke, karena audionya udah aktif. Mas Anam? Mas Anam belum aktif audionya. Mas Anam dipersilakan. Dilewati. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya, rekan-rekan yang lain. Dipersilakan untuk rekan-rekan yang lain yang mau bertanya kepada para narasumber. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang lain, mungkin bisa ditanggapi untuk pertanyaan yang sudah dilontarkan. Untuk rekan-rekan lain yang mau bertanya, misalnya karena kita keterbatasan ada
suara di audio bisa lewat chat, jadi bisa dituliskan lewat chat pertanyaan-pertanyaan apa nanti akan kita tulis dan kita sampaikan kepada narasumber. Jadi untuk pertanyaan yang pertama dari Mbak Fitria Indasari kepada Mas Arifin, Mbak Fitria ingin tahu lebih dalam bagaimana para pemimpin muda khususnya Mas Arifin sebagai Bupati Trenggalek ini untuk menekan pandemi COVID-19 yang sekarang sedang merebak di Indonesia maupun di Jawa Timur dan khususnya di Kabupaten Trenggalek. Monggo dipersilakan kepada Mas Arifin. Mas Arifin masih jaringannya juga masih error. Saya coba lanjut ke pertanyaan kedua kepada Gus Yani. Gus Yani mungkin bisa ditanggapi untuk pertanyaan bagaimana menata Gresik ke depan dengan permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks di Gresik, khususnya pada sektor industrial, di mana pada situasi pandemi ini justru terjadi banyak karyawan. Nah, itu bagaimana bisa masih ada. itu. Oke, terima kasih Mas Rizky. Ini sahabat lama ini Mas Rizky. Baiknya lagi ngopi. Bicara Gresik yang saya sampaikan tadi, kami berangkat dari persoalan yang belum terselesaikan. Gresik ini cukup menarik Pak buat seluruh teman-teman yang hadir. Tentunya persoalan-persoalan ini banyak sekali. Ini menjadi tantangan ke depan, baik maupun banjir yang selalu melanda di Kabupaten karena akibat Sungai Kali Lamong yang ada di wilayah selatan. Ini juga persoalan-persoalan tahunan yang mana hampir 10 tahun ini tidak terselesaikan dan ini juga menjadi problem di Kabupaten Gresik. Masyarakat di wilayah selatan setiap tahun bukan malah untuk kagum dari istilahnya di wilayah selatan ini baik maupun petani, terus swasta semuanya juga mengalami kerugian yang diakibatkan oleh banjir. Apalagi dari teman-teman petani baik maupun petani sawah, tambak, baru masuk masa musim tanam, baru masa musim tambaknya diisi dengan udang atau ikan bandeng. Kayak musim kemarin bulan Desember banjir melanda. Ini selalu bermunculan terus. Nah, persoalan-persoalan ini yang menjadi tantangan ke depan yang harus diselesaikan, terus terkait dengan BUMD, ada PDAM yang sampai hari ini PDAM belum bisa menjadi pelayanan buat masyarakat Gresik. Ini juga persoalan. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh terkait dengan industri. Bagaimana Kabupaten Gresik yang hampir seluruh di wilayah baik maupun wilayah di selatan atau di utara. Gresik ini terbagi dua wilayah selatan dan wilayah utara. Dan alhamdulillah Gresik ini hampir baik maupun di wilayah selatan dan di wilayah utara tumbuh subur industri-industri baik maupun skala kecil maupun skala berat. Tetapi kadang-kadang kita kurang jeli. Kenapa kok angka pengangguran di Kabupaten Gresik ini sangat tinggi? Pemerintah terlalu monoton terkait dengan kebijakan-kebijakan. Pemerintah ke depan harus berani dan cerdas membaca peluang dalam kondisi situasi yang bagaimana pemerintah bisa menghasilkan terobosan-terobosan, inovasi-inovasi dengan kecerdasan bahwa tumbuhnya industri-industri ini apa yang harus dilakukan pemerintah. Tentunya
Pemerintah di Kabupaten Gresik belum ada satu instrumen industrialisasi dengan pendidikan. Bahwasanya pemerintah harus di tengah-tengah bisa mengorkestra dengan baik. Industrialisasi ini membutuhkan sumber manusia yang seperti apa. Jangan mencetak bahwasanya SMK ini lulusan mesin, lulusan listrik, dan ini numpuk banyak sekali lulusan listrik, lulusan apa. Padahal industri hari ini membutuhkan jurusan yang berbeda. Butuh jurusan seperti lab kimia atau seperti apa. Nah, ini tugas pemerintah. Tugas pemerintah bahwasanya peran pemerintah harus bisa berkomunikasi terhadap korporasi-korporasi yang ada dengan mengorkestra pendidikan yang ada di Kabupaten Gresik. Agar lulusan dari SMK tersebut bisa terserap langsung. Pabrik ini butuhnya sumber daya manusia yang punya keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri ini. Nah, pemerintah harus bisa memfasilitasi, menjahit bahwasanya sumber daya manusia ini sesuai kebutuhan yang diharapkan oleh industri-industri ini. Jadinya akhirnya lulusan SMK, lulusan perguruan tinggi, akhirnya mudah terserap di Kabupaten Gresik. Nah, ini yang menjadi tantangan ke depan. Kuncinya adalah pendidikan ini menjadi salah satu bentuk ikhtiar yang agar angka pengangguran di Kabupaten Gresik ini turun, tidak menjadi naik lagi. Terus terkait dengan Bank Gresik, salah satu BUMD yang ada di Kabupaten Gresik. Sebetulnya ini sudah kita lakukan waktu saya menjabat Ketua DPRD Kabupaten Gresik. Kami dengan teman-teman legislatif, teman-teman di DPRD, hadir juga teman-teman DPC PDI Perjuangan di Gresik, dan juga karena salah satunya menjadi wakil pimpinan kami diskusi banyak dengan yang terjadi di Kabupaten Gresik, di desa-desa. Hari ini munculnya banyaknya bank titil, apa itu istilahnya, bank titil ya, rentenir yang ada di desa-desa. Menjamurnya rentenir yang ada di desa-desa ini menjadi problem besar. Akhirnya teman-teman DPRD menghasilkan satu produk perda yang mana kredit lunak usaha mikro. Waktu itu saya yang mengesahkan bersama teman-teman yang lain. Nah, ini menjadi terobosan bahwasanya Bank Gresik hadir dengan orientasi bukan orientasi bisnis, tetapi hadir di tengah-tengah masyarakat dengan orientasi menjadi melayani masyarakat Kabupaten Gresik. Berharap teman-teman UMKM yang ada di Kabupaten Gresik dengan mudahnya agar bisa berkembang di daerah tersebut. Jangan sampai mereka didatangi oleh teman-teman bank rentenir dengan mudahnya, bahasanya pinjam 5 juta tidak pakai dengan syarat yang panjang, tapi dia dengan mudahnya memberikan ini nyelang 5 juta tak selingi, tapi mereka mengikat dengan bunga yang sangat tinggi. Nah, Bank Gresik hadir dengan orientasi bukan orientasi bisnis, tetapi dengan pelayanan agar usaha-usaha di Kabupaten Gresik bisa berjalan dengan baik. Itu sudah kami sahkan. Ya, tinggal kita mensinkronisasi Bank Gresik harus bisa punya manajemen yang cepat seperti Bank Titil. Tetapi tidak kita contoh bahwasanya Bank Titil itu menjerat warga
masyarakat Kabupaten Gresik. Mungkin itu Mas Rizky. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Gus Yani atas penjelasannya bahwa salah satu solusi mengatasi pengangguran adalah menjadikan pendidikan itu menjadi solusi utama yang kemudian tulisan-tulisan pendidikan ini bisa terserap ke industri-industri yang ada di Kabupaten Gresik. Itu satu. Yang kedua adalah dengan banyaknya bank titil yang beredar di Kabupaten Gresik, ini Gus Yani dan tim berencana akan membuat semacam bank yang itu nanti fungsinya akan sama dengan bank titil, tapi lebih humanis begitu ya. Sekira-kira saya menangkapnya seperti itu, Gus Yani. Dari Mas Rizky yang bertanya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup jelas? Ini tanggapan juga dari Mas Arifin, Mas Dito maupun Gus Yani. Monggo. Oke, dari Gus Yani mungkin ada tanggapan terkait dengan radikalisme. Bagaimana kemudian kita sebagai pemuda berkat identitas bangsa menjadi benteng atas radikalisme yang sekarang berkembang. Ya, terima kasih moderator. Terkait radikalisme, ini pernah kita bahas waktu saya masih jabat Ketua DPRD Kabupaten Gresik. Ini pernah kita bahas dan alhamdulillah waktu itu kita lahirkan produk juga. Ada satu perda terkait dengan toleransi beragama, karena agar radikalisme ini tidak berkembang begitu kuat di Kabupaten Gresik. Karena kita tahu bahwasanya Gresik ini juga bermacam-macam keagamaannya dan kita hidup berdampingan. Tentunya ini menjadi modal bahwasanya Gresik menjadi rumah besar seluruh masyarakat Kabupaten Gresik yang beraneka ragam, yang bermacam-macam suku dan ras dan agamanya. Nah, satu langkah terobosan dari teman-teman DPRD waktu itu di tahun 2019 kita menghasilkan perda. Saya lupa waktu itu perdanya apa, tetapi kita, dan ini salah satunya perda yang hanya satu yang di nasional waktu itu. Karena sempat dari teman-teman kepolisian, dari teman-teman waktu itu Polda kalau nggak salah juga meminta, loh perdanya kok bagus ini, perda yang dihasilkan di Kabupaten Gresik terkait dengan toleransi radikalisme, bahwasanya fanatisme itu tidak dibolehkan karena khawatir nanti menjadi problem yang mana bahwasanya kita hidup harus bisa menghargai satu sama lain yang ada di Kabupaten Gresik. Jadi ada di perda di Kabupaten Gresik yang mana anti radikalisme itu yang sudah kita lakukan. Mungkin itu Pak Moderator. Atas tanggapannya, saya pikir sudah cukup jelas dari apa yang disampaikan oleh Mas Jeni dan Gus Yani terkait dengan bagaimana kemudian peran para pemuda untuk menjadi benteng penahan atas serangan radikalisme yang sekarang begitu masif luar biasa di segala lini kehidupan masyarakat kita. Saya akan membuka satu pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri acara. Saya beri kesempatan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan. Apakah ada yang ingin bertanya?
dari rekan-rekan semua. Mas Agung Darmawan. Mas Agung Darmanto, silakan Mas. Ya, dipersilakan Mas Agung. Video suaranya di anu Mas. Audionya di anu. Oke. Oke. Lagi Mas. Diangkut lagi Mas. Sudah, bersih. Sudah Mas, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya. Begini, saya melihat dari paparan-paparan yang disampaikan Mas Ipin, Mas Dito, kemudian Gus Yani itu sangat bagus. Tapi dilihat dari peta politik, bahwa pertama Gresik, kemudian Trenggalek, itu adalah PDI Perjuangan kita kalah. Gimana tantangan sebagai kepala daerah yang diberangkatkan dari PDI Perjuangan bisa menata untuk pemilu, baik itu Pilpres maupun Pileg di tahun 2004 bisa menang. Gimana istilahnya tanggapan ataupun mungkin kebijakan-kebijakan dari bupati atau kepala daerah yang diusung dari PDI Perjuangan bisa memenangkan PDI Perjuangan di Kabupaten Gresik maupun Kabupaten Trenggalek. Kita tahu Tulungagung dulu pernah ikut pilkada. Kita tahu kena tsunami, PDI Perjuangan calon kita kena tsunami, tetapi kita menang. Kita bisa memenangkan pilkada. Dan kemudian di pemilu 2019 kita bisa menang, baik itu Pilpres, baik itu Pileg, kita menang. Saya mohon saran dan pendapat dari Bupati Trenggalek dan Bupati Gresik yang nanti untuk memenangkan pemilu 2024. Terima kasih itu Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Ini saya karena ini kepemiluan mungkin bijaksana sebagai berikan sedikit pengantar terkait pertanyaan yang diberikan sebelum saya masuk ke Gus Yani. Ya, terima kasih Mas Agung Darmanto. Ya, jadi memang ini bagian dari kita bersama di PDI Perjuangan menjadikan pilkada dan pileg nantinya menjadi satu tarikan nafas untuk kemudian bisa memenangkan di level kabupaten kota. Trenggalek memang kita kemarin untuk PDI Perjuangan posisi di nomor 2, jadi dapat wakil ketua. Kalau Kabupaten Kediri kita sudah menang, kita unggul karena kita punya ketua DPR. Di Gresik juga memang kita masih kalah dengan partai lain, khususnya PKB. Jadi kita hanya dapat wakil ketua. Nah, ke depan ini menjadi tantangan kita bersama untuk merumuskan kerja-kerja politik, kerja-kerja bersama, bagaimana kemudian PDI Perjuangan bisa memenangkan pilkada dan pileg di masing-masing kabupaten kota. Ini proses yang sedang kita jalani bersama. Karena awalan kita sudah sangat baik. Alhamdulillah, di bawah kepemimpinan Pak Kusnadi dan Bu Untaris, serta Bu Reni sebagai Ketua Sekretaris dan Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, kita di Jawa Timur pertama kali akhirnya bisa memenangkan pileg atau kita bisa menguasai kursi Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dan menghantarkan Pak Kusnadi sebagai Ketua DPRD Jawa Timur. Ini awalan yang sangat luar biasa, fondasi awal yang luar biasa yang dibangun oleh senior-senior partai kita yang akan kita lanjutkan atau akan kita contoh ke depan supaya bisa diadopsi di kabupaten kota yang masih belum bisa kita menangkan. Langkah dan strategi teknis akan kita bahas bersama di rapat-rapat kerja partai, di konsolidasi partai ke depan yang akan menjadi agenda bersama kita karena di tahun 2021 ini praktis tidak ada kontestasi apapun.
tidak ada pileg, tidak ada pilkada, tidak ada pilpres, dan tidak yang lain. Maka 2021 ini fokus kita adalah konsolidasi partai, kita melakukan penyatuan gerakan untuk menata perjuangan atau election ke depan, baik pilkada maupun pileg dan pilpres. Maka kami berharap kepada seluruh kawan-kawan PDI Perjuangan di tingkat cabang, anak cabang, ranting maupun anak ranting untuk gotong royong bersama dengan mensinergikan kerja-kerja politik, kerja-kerja kepartaian, dan kerja-kerja kemasyarakatan dengan pengampu wilayah, dengan kepala daerah dari khususnya dari PDI Perjuangan. Insya Allah langkah-langkah teknis akan segera kita susun dan kita akan rapatkan bersama dengan pertemuan-pertemuan yang lebih internal. Terima kasih. Baik, mungkin bisa dilanjutkan kepada Gus Yani. Mungkin Gus Yani bisa menanggapi. Lagi kopi ada. Ya, terima kasih Pak Moderator. Tadi pertanyaannya bagaimana nanti pemerintah kepala daerah yang sudah memimpin ini bisa memberikan satu strategi kemenangan partai PDI Perjuangan di daerah masing-masing. Saya akan menceritakan waktu masa kampanye kemarin. Kami merasakan betul bahwasanya melawan incumbent itu butuh satu perjuangan yang luar biasa. Karena incumbent ini punya modal yang kuat, yaitu mereka bisa memberikan satu instrumen yang kuat, baik maupun dengan tangan-tangan birokrasinya atau seperti apa. Ini yang menjadikan mudah-mudahan ke depan ini sebagai satu komitmen kami, komitmen kepala daerah yang kemarin sudah diberikan kepercayaan oleh PDI Perjuangan. Kami diberikan rekomendasi untuk ikut masuk jajaran pilkada di Kabupaten Gresik, dan alhamdulillah ini kita menang. Tentunya kita harus memberikan satu komitmen untuk partai PDI Perjuangan yang mana kepentingan baik maupun dari pusat atau wilayah dan juga daerah ketika ada kontestasi baik pun kepentingan pilpres maupun pileg DPR RI atau wilayah atau daerah pun tentunya ini akan kami kawal bersama, dengan tentunya tidak meninggalkan oleh teman-teman DPC PDI Kabupaten Gresik, yang mana ini menjadi komitmen kami bersama bahwasanya kami sudah diberikan kepercayaan dalam masa kampanye. Kita hari ini menjadi satu yang mengendalikan pemerintah baru, tentunya juga harus bisa mengawal kepentingan pemerintah, kepentingan partai PDI Perjuangan yang sudah diarahkan mulai dari pusat sampai ke daerah. Ini bentuk komitmen atas kepercayaan yang sudah diberikan oleh DPP PDI Perjuangan. Mungkin itu Pak Moderator. Baik, terima kasih Yani atas pemaparannya dan kepada Mas Denny atas penjelasannya. Saya pikir webinar kita hari ini apakah sudah cukup jelas rekan-rekan? Jelas.